Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter sebelumnya, kita telah mendapatkan cerita di mana Kibutsuji Muzan akhirnya telah bangkit kembali. Dan Tanjiro pun telah dalam puncak kemarahannya ketika bertemu dengan Muzan. Jadi, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Chapter 182 berjudul Kemarahan. Pada awal chapter menceritakan perasaan Tanjiro. Aku belum pernah merasakan perasaan dingin terhadap makhluk hidup seperti ini. Perutku dipenuhi dengan rasa kebencian. Baru kali ini aku merasakannya. Dan ini kurasakan terhadapmu, Kibutsuji Muzan. Walau kami memotong kepalanya, Muzan tidak akan mati. Kami harus membuatnya terkena matahari. Berdasarkan perintah yang diberikan, kami harus mengulur waktu hingga yang lainnya tiba dan menyusun strategi untuk menahannya di sini hingga fajar. Kami harus mendapatkan berbagai informasi berguna soal Muzan, lalu menyebarkannya pada yang lain. Karena itu kami harus bertahan hidup. Pertarungan yang sebenarnya dimulai dari sekarang. Lalu terlihat Muzan melakukan serangan dengan menggunakan tangannya. Tangannya bisa memanjang dan mengejar dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak hanya itu, tangan itu menghancurkan semua yang disentuhnya. Serangan Muzan ini seperti cambuk yang sangat tajam. Terlihat di sana Giyu yang mencoba untuk menahan serangan-serangan Muzan itu dengan teknik pedangnya. Di sini Giyu dan Tanjiro terkejut dengan tangan Muzan yang bisa memanjang dan bisa menjadi setajam ini. Dan karena gerakannya sangat cepat sampai tidak bisa diikuti dengan penglihatan, maka Giyu dan Tanjiro harus menghindarinya dengan menggunakan instingnya. Lalu Tanjiro berusaha untuk menerobos serangan-serangan itu untuk mendekatinya dan memberikan serangan pada Muzan. Lalu di sana Tanjiro sudah mendekatinya. Muzan pun melancarkan serangan dengan tangannya. Namun Tanjiro masih bisa menghindarinya. Lalu tiba-tiba yang terjadi adalah Tanjiro terjatuh karena terkena serangan di mata kanannya oleh Muzan. Kemudian Tanjiro diselamatkan oleh Giyu yang berkata, "Jangan mendekatinya, kita tidak perlu sampai memotong tubuhnya. Kekuatan Muzan jauh lebih tinggi daripada iblis bulan atas." Selain itu, Giyu merasa gawat karena tidak ada yang bisa dijadikan sebagai pelindung. Dan karena mereka juga tidak bisa melarikan diri. Di sisi Muzan ia berkata, "Kalian mengulur waktu sambil menunggu matahari terbit ya. Cahaya matahari tidak akan sampai ke benteng ini. Memangnya 3 pilar saja sudah cukup untuk melakukan itu." Mendengar hal itu, Tanjiro dan Giyu pun memberikan ekspresi terkejut. Lalu Muzan melanjutkan perkataannya, "Pilar dengan hauri bergaris dan pilar wanita itu sepertinya sudah mati di tangan bawahanku." Dan di panel lain ditunjukkan kondisi Iguro serta Kanroji yang memang sudah tergeletak. Di saat itu Tanjiro dan Giyu harus menghindari serangan dari Muzan. Tanjiro berpikir bahwa ia tidak boleh menjadi beban bagi Giyu. Tanjiro berpikir, siapa yang peduli jika Muzan telah menghancurkan salah satu mataku? Aku masih bisa menggunakan indera penciumanku. Aku akan menggunakan hidungku. Aku pasti bisa mengetahui pola serangannya dengan penciumanku. Lalu Tanjiro mencoba untuk menarik nafas dan mencium bau itu. Namun Tanjiro berpikir bahwa serangan Muzan terlalu cepat untuk dicium dan ia tidak bisa mempertahankan pernafasannya. Lalu yang terjadi selanjutnya adalah Tanjiro malah terbentur pada dinding yang ada di sana. Tanjiro tidak bisa mengenal benda-benda di sekelilingnya. Melihat hal itu tentu saja membuat Giyu mengkhawatirkan Tanjiro. Dan saat itu serangan lengan Muzan sudah mendekat pada Tanjiro. Dan hal yang terjadi selanjutnya adalah pilar cinta Kanroji datang dari atap dan berkata, "Hentikan!" Muzan pun bertanya-tanya siapa wanita ini. Dan Giyu pun tidak percaya bahwa Kanroji masih hidup. Lalu Kanroji menggunakan serangan teknik nafas cinta bentuk keenamnya. Terlihat serangan itu tepat mengenai Muzan. Namun melihat Muzan yang dalam keadaan baik-baik saja, Kanroji pun kaget dan berkata, "Wah, tidak mempan. Aku belum pernah seterkejut ini sebelumnya." Lalu di sisi lain, Iguro yang telah menolong Tanjiro pun berkata, "Kau hanya akan jadi beban bocah. Jadi sebaiknya kau mundur saja." Di sisi Tanjiro ia bersyukur karena Iguro dan Kanroji masih hidup. Muzan yang melihat kondisi Iguro dan Kanroji masih hidup pun berkata, "Kenapa jadi bisa begini? Nakime, apa yang kau lakukan Nakime?"
Dan hal yang terjadi pada Nakime adalah mata Nakime telah ditutup dengan kertas mantra milik Yushiro dan Yushiro ada di belakangnya. Lalu Yushiro berkata, "Kau ingin tahu apa yang terjadi? Aku telah memanipulasi penglihatan wanita ini. Muzan, kau telah melakukan dosa terbesar di dunia ini. Kau harus menebus dosa besarmu karena telah mengambil nyawa Nona Tamayo dariku." Tanjiro merasakan seluruh bentengnya bergetar. Tidak, tapi bentengnya melebar. Lalu Yushiro yang marah dan mengalirkan air matanya melanjutkan perkataannya. "Mulai sekarang aku akan menyeretmu hingga menyentuh matahari." Chapter 182 selesai sampai di sini. Kemudian pada chapter 183 berjudul Serangan Balasan. Pada awal chapter memperlihatkan area tempat Muzan berada semakin melebar dan membuat posisi Muzan, Gyu, dan Kanroji terpisah. Di sisi Kanroji, ia merasakan tekanan dari Muzan yang sangat kuat. Namun ia harus menyerang Muzan yang tepat berada di depannya. Lalu terlihat Muzan lebih menekankan aura dan kemarahannya. Kanroji yang melihat hal itu pun berkata, "Menyeramkan, seriusan, ini orang lebih seram dibandingkan dengan seluruh iblis yang pernah aku lihat." Kanroji pun bertanya-tanya, kapan Gojimasan akan datang. Lalu Kanroji teringat ketika membuat rencana dengan Yushiro. Yushiro berkata, "Baiklah, dengarkan. Aku memang iblis, tapi aku ada di pihakmu. Jadi kau tidak idiot. Kau akan segera paham dan bekerja sama." Dengan muka polos, Kanroji berkata, "Baiklah." Lalu Yushiro melanjutkan, "Aku akan menangani pemain biwa itu. Kau mulailah bergerak seperti orang idiot untuk bertindak sebagai umpan. Aku akan mendekatinya diam-diam, kemudian mengambil penglihatan wanita itu. Aku akan menyerang otaknya dan menghilangkan kendali Muzan. Dan saat Muzan salah mengira para pilar dan pemburu iblis lainnya telah mati, kita akan mengumpulkan pasukan kita dan menyerangnya dengan seluruh kekuatan tempur kita sekaligus." Dan seluruh ruangan benteng itu sedang bergerak dan berubah. Kanroji memiliki tugas untuk menyerang Muzan dan membuatnya marah. Itu bertujuan untuk memberikan Yushiro mendapatkan kesempatan meskipun sedikit. Namun hal itu tidak terlihat mudah untuk dilakukan. Kanroji terlihat beberapa kali hampir terhimpit gedung. Di sisi Tanjiro pun sama. Dengan kondisi benteng yang berubah-ubah, Tanjiro berusaha agar tidak terlalu jauh dengan Muzan dan bisa berada bersama dengan teman-temannya. Di sisi Muzan ia berkata, "Aku tidak bisa melihatnya, tapi ada seseorang yang berada di samping Nakime. Berani sekali, iblis Tamayo itu akan kubunuh dia." Lalu di sisi Yushiro, melihat tangan Yushiro mulai memerah seperti teraliri darah Muzan, Yushiro berpikir, "Sialan, Muzan, aku hampir di bawah kendalinya saat kekuatan besar ini datang. Dia mulai menyerap selku." Di sisi Yushiro maupun Muzan, mereka sama-sama berteriak saling adu kekuatan. Lalu pemburu iblis yang sedang berada di samping Yushiro pun berkata, "Izinkan aku membantu. Makanlah aku jika itu bisa membuatmu mengalahkan Muzan." Dan Yushiro pun berteriak, "Kau diam saja, sungguh jokes yang cukup gelap." Lalu panel selanjutnya memperlihatkan Gyu dan Iguro mencoba untuk menyerang Muzan secara bersamaan dengan menggunakan teknik pernafasannya. Namun Muzan masih bisa menangkisnya. Muzan merasa terganggu dengan serangan Gyu dan Iguro tadi, dan dengan hal itu membuat Yushiro bisa menekan tekanan Muzan. Dan yang terjadi adalah Yushiro membuat ruangan bertarung di sana menghilang dan membuat mereka terjatuh. Dan hal yang dilakukan Muzan selanjutnya adalah Muzan mencengkeramkan tangannya. Dan hal yang terjadi adalah kepala Nakime pecah. Muzan telah membunuh Nakime, dan hal ini akan membuat bentengnya akan rubuh. Namun Yushiro berpikir, "Jangan menyerah. Ada sedikit waktu sebelum selnya benar-benar hancur. Aku harus mengeluarkan Muzan dan semua anggota yang tersisa dari sini." Kondisi pada panel memperlihatkan Tanjiro dan Iguro yang mulai terjatuh bersama benteng itu. Tanjiro melihat banyak sekali mayat para pemburu iblis. Terlihat Muzan tidak berhenti melakukan serangan, dan salah satu serangan itu mengenai punggung Tanjiro. Kemudian suara derit keras terjadi pada benteng itu. Iguro berpikir, suara berderit ini, bentengnya akan roboh. Jika kami tidak keluar, semua akan mati kecuali Muzan. Lalu ketika Kanroji terkejut karena bangunannya naik, serangan tangan Muzan sudah berada di hadapannya. Terlihat Tanjiro mencoba menyelamatkan Kanroji dengan melempar pedang pada Muzan. Pedang itu tepat menusuk ke kepala Muzan. Melihat Tanjiro yang terbawa oleh gedung naik ke atas, Muzan pun merasa kesal dan berkata,
bocah bangsat itu. Dan hal yang terjadi selanjutnya adalah benteng itu menabrak sisi atas dan tembus ke daratan. Dan akhirnya panggung pertarungan berada di atas tanah. Chapter 183 selesai sampai di sini. Hoho, chapter yang cukup membuat kita mengerti betapa kuatnya Kibutsuji Muzan. Dan kita juga melihat kecerdikan Yushiro untuk membuat Muzan kesal. Setelah Nakime dibunuh oleh Muzan, akhirnya Muzan tinggal seorang diri untuk melawan para pemburu iblis yang tersisa. Jadi, kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di Zona Manga. Jadi, sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.